Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, apa kabar? Bu Suci doakan semoga kalian semuanya tetap sehat ya. Nah, hari ini kita akan belajar matematika lagi. Yuk, kalian sudah siap belum belajar matematika hari ini? Nah, sebelum belajar dengan Bu Suci hari ini, alangkah baiknya kalau kita berdoa dulu dan siapkan segala perlengkapan belajarnya ya. Nah, kira-kira belajar kita hari ini tentang apa ya? Nah, hari ini kita akan belajar tentang aljabar himpunan. Nah, setidaknya ada dua hal yang akan kita pelajari. Yang pertama itu adalah kesamaan dan sifat dasar operasi pada himpunan. Yang kedua itu adalah hukum-hukum dalam aljabar himpunan. Oke, kita masuk ke materi yang pertama, yaitu kesamaan dan sifat dasar operasi pada himpunan. Nah, ada beberapa kesamaan dan sifat dasar operasi himpunan ditunjukkan oleh tabel berikut. Ini dia tabelnya ya. Yang pertama tuh ada banyak ya, mungkin saya nggak akan jelasin satu-satu. Di sini saya ambil contoh, misalnya yang sebelah kiri atas tuh ada A gabung B sama dengan B gabung A. Ini seperti sifat komutatif ya, A iris B sama dengan B iris A. A gabung B gabung C sama dengan A. Ini sifat-sifat yang seperti ini harus sudah hafal di luar kepala ya. Nah, jadi ini ada beberapa kesamaan dan sifat dasar dari operasi pada himpunan itu sendiri. Oke, kita masuk ke pengertian yang pertama. Nah, kita akan coba buktikan salah satu sifat dasar dari operasi himpunan. Yang pertama itu adalah A iris B sama dengan B iris A. Nah, artinya apa? Nah, di sini kita bisa tulis nih, A iris B sama dengan B iris A bernilai benar jika dan hanya jika memenuhi syarat begini. Ya, jadi ada dua syarat yang harus dipenuhi ya. Yang pertama itu adalah A iris B subset dari B iris A dan B iris A subset dari A iris B. Artinya ketika dua buah himpunan saling subset, berarti dia akan menjadi dua himpunan yang sama. Nah, artinya kita akan membuktikan dua hal. Yang pertama itu adalah A iris B subset dari B iris A, dan yang kedua itu B iris A subset dari A iris B. Sekarang saya akan coba buktikan yang pertama dulu ya. Untuk membuktikan ini kita berpedoman pada definisi himpunan bagian. Nah, kalau katanya A iris B itu subset dari B iris A, maka artinya ketika X itu anggota A iris B, maka X itu juga merupakan anggota B iris A. Itu artinya ya. Nah, misalnya kita akan di sini ambil sebarang X anggota A iris B. Nah, artinya apa? X anggota A dan X anggota B. Ini berdasarkan definisi irisan ya. Nah, bentuk X anggota A dan X anggota B ini ekuivalen atau sama dengan X anggota B dan X anggota A. Ayo, kira-kira siapa yang tahu kenapa kedua bentuk ini sama? Nah, ini berdasarkan sifat konjungsi ya. Dua buah premis ya, yang ini bernilai benar. Jika kedua-duanya bernilai benar, maka dia boleh dibalik seperti itu ya. Nah, bentuk X anggota B dan X anggota A itu sama artinya dengan X anggota B iris A. Nah, terbukti kan ternyata A iris B subset dari B iris A. Nah, supaya lebih paham, saya kasih contoh sifat dasar operasi himpunan. Nah, misalnya S 1, 2, 3 sampai 10, A 1, 2, 3, dan B 5, 6, 7. Kita akan menentukan A gabung B komplement dan A komplement iris B komplement. Tadi di salah satu sifatnya itu kedua persamaan atau kedua operasi ini bernilai sama gitu ya. Jadi A gabung B komplement itu sama dengan A komplement iris B komplement. Nah, itu sama. Sekarang kita pengen buktikan nih berdasarkan contoh ya. A gabung B berarti kan 1, 2, 3, 5, 6, 7 ya. Kemudian A gabung B komplement berarti kan ada 4, ada 8, ada 9, ada 10. Nah, sekarang kita cari bagaimana dengan A komplement. Nah, A komplement ini nih 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Dan B komplement 1, 2, 3, 4, 8, 9, 10. Nah, ketika kita iriskan A komplement dengan B komplement, jadinya lah 4, 8, 9, 10. Nah, ternyata sama kan ya? Sama.
Nah, ternyata terbukti bahwa A gabung B komplemen sama dengan A komplemen iris B komplemen. Nah, muncul nih pertanyaan, apakah boleh kita membuktikan sifat dari operasi himpunan itu dengan menggunakan contoh seperti ini atau melibatkan angka gitu ya. Kalau dalam secara matematis itu tidak boleh ya. Jadi untuk membuktikan itu kita harus menggunakan sifat-sifat yang telah ada berdasarkan definisi, teorema dan sebagainya. Kita nggak boleh membuktikan sifat dasar itu menggunakan contoh ya, karena itu nggak pembuktian secara matematis gitu ya. Ini saya kasih contoh supaya terlihat, ternyata seperti ini loh sifatnya gitu ya. Oke, sekarang kita masuk ke pembuktian yang kedua. Kalau tadi kan A iris B subset dari B iris A, sekarang kita balik. B iris A subset dari A iris B. Sebenarnya jalan berpikirnya sama, hanya saja kita membalik saja gitu ya. Sama dengan yang tadi, kita akan berpedoman pada definisi himpunan bagian. X anggota B iris A itu artinya X anggota A iris B. Nah, kemudian kita ambil sebarang X anggota B iris A. Nah, artinya kan X anggota B dan X anggota A. Nah, bentuk X anggota B dan X anggota A itu ekuivalen dengan X anggota A dan X anggota B. Nah, artinya X itu anggota A iris B. Maka terbuktilah B iris A subset dari A iris B. Nah, karena syarat kedua-duanya terpenuhi, maka pernyataan A iris B itu memang benar sama dengan B iris A. Jadi dia terbukti sifat itu benar adanya. Oke, sekarang kita masuk ke pembahasan yang kedua, yaitu adalah hukum-hukum aljabar himpunan. Nah, hukum-hukumnya itu juga ada banyak ya. Ada hukum identitas, ada hukum nol dominasi, hukum komplemen, idempoten, penyerapan, sampai hukum De Morgan. Nah, jadi ada banyak hukum-hukumnya. Nah, ini perlu pembuktian khusus lagi ya. Artinya hukum-hukum ini harus dibuktikan secara ilmiah, secara matematis gitu ya, dengan menggunakan cara yang sama seperti yang tadi gitu. Oke, sekarang kita coba buktikan salah satu hukum aljabar himpunan. Saya akan buktikan yang ini. A gabung himpunan kosong itu sama dengan A. Nah, gitu ya. Sama seperti yang tadi. Kalau kita ingin membuktikan dua buah himpunan itu sama atau bernilai sama, maka mereka harus saling subset. Artinya apa? A gabung himpunan kosong sama subset dari A, dan A itu juga merupakan subset dari A gabung himpunan kosong. Berarti ada dua hal yang akan kita buktikan. Yang pertama itu adalah A gabung himpunan kosong subset dari A. Artinya itu kan adalah X anggota A atau X anggota himpunan kosong ya. Kalau kita ambil A gabung himpunan kosong itu kan artinya kan X anggota A atau X anggota himpunan kosong nih. Nah, karena himpunan kosong itu adalah himpunan yang kosong ya, maka artinya kan himpunan kosong itu tidak ada anggotanya ya. Makanya jadilah X anggota A. Nah, tinggallah si X anggota A saja. Nah, terbukti bahwa A gabung himpunan kosong itu adalah subset dari A. Oke, paham ya? Nah, yang kedua, kita akan ambil sebarang. Kita akan buktikan ini nih, A subset dari A gabung O, gabung himpunan kosong maksudnya ya. Nah, kita ambil sebarang X anggota A ya. Nah, dengan sifat adisi kita boleh peroleh X anggota A atau X anggota himpunan kosong. Ini boleh. Kenapa? Karena kalau di disjungsi pernyataan yang pertama itu benar, pernyataan yang kedua itu boleh salah. Ya, boleh salah dan ini pun bernilai benar. Nah, itu logika ya, logika. Nah, pernyataan ini tetap bernilai benar sehingga kalau X anggota A atau X anggota dari himpunan kosong itu kan artinya kan X anggota A gabung himpunan kosong ya. Artinya terbuktilah bahwa A itu subset dari A gabung himpunan kosong. Karena 1 dan 2 terpenuhi, maka terbuktilah A gabung himpunan kosong sama dengan A. Nah, kira-kira seperti itu nih pelajaran kita hari ini. Untuk pembuktian kesamaan sifat dasar dan hukum-hukum aljabar himpunan yang lain, kalian boleh buktikan sendiri ya. Nah, sudah paham ya? Sebenarnya itu latihan saja untuk membuktikannya dan silakan gunakan sifat-sifat yang telah ada sebelumnya.
Oke, sekian dulu pelajaran kita hari ini. Terima kasih telah menonton video Ibu Suci. Sampai selesai, Ibu Suci doakan semoga selalu sehat, selamat, semangat, dan terus bermanfaat. Sempurna hari bersama matematika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.